Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Padang TV. Pemirsa, melambungnya harga kebutuhan pokok di negeri ini menjadi suatu ancaman untuk negara Indonesia karena pilihan mengimpor beberapa barang-barang atau komoditi pertanian menjadi pilihan terakhir untuk memenuhi kebutuhan dari komoditi rakyat Indonesia untuk beberapa produk-produk pertanian. Nah, ironis memang karena Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris, negara yang sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup dengan bercocok tanam. Nah, untuk itu dengan tema kali ini, memanfaatkan lahan pekarangan untuk media bercocok tanam, telah hadir bersama kami di studio Padang TV langsung dari Gedung Grahapena lantai 2. Ada Ibu Hajah Nevi Irwan Praitno selaku Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di samping beliau ada Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Iya, Bapak Insinyur Yustiadi Pak ya. Baik. Betul. Nah, kita membahas terlebih dahulu untuk dari ibunya mungkin ya Bu ya, untuk PKK sendiri ini Bu. Apakah dari tim penggerak PKK Sumatera Barat ini kegiatan untuk memotivasi mungkin ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan lahan ini ada di dalam kegiatan PKK Sumatera Barat? Iya, ini ada dalam program 10 program pokok PKK. Sebelum kita bicara masalah 10 program pokok PKK, di lambang PKK sendiri, lambang ya yang kita miliki, di situ ada gambar padi ya, dan kapas itu menunjukkan bahwa mewujudkan 10 program pokok PKK, terutama di poin 3, 5, 7, dan 9 ya, di situ ada berbicara tentang pangan, pemanfaatan pekarangan, kesehatan, dan lingkungan ya. Jadi ada 4 poin yang bicarakan masalah pekarangan ya, pemanfaatan lahan pekarangan, dan ini kita menunjukkan bahwa keluarga yang dimana di situ dalamnya ada kader PKK ya harus mandiri secara pangan ya, karena kalau kita lihat dalam visi ya gerakan PKK ini ialah mewujudkan keluarga yang sehat ya, sejahtera ya, mandiri, berkualitas ya, beriman dan bertakwa ya, menunjukkan kita harus mandiri ya dalam berbagai hal begitu. Ya. Artinya salah satunya juga untuk ketahanan pangan ini ya Bu ya? Ya, jadi kedaulatan pangan ini, ketahanan pangan ini dimulai daripada keluarga ya. Berharap dengan demikian tidak hanya pangannya tahan ya, bisa dimanfaatkan oleh keluarga, tapi juga keluarga juga bisa tahan ya, mewujudkan ketahanan keluarga jadinya. Baik, nah ini kita ke Pak Kabit ini Pak, untuk pengelolaan pekarangan menjadi suatu media bercocok tanam dewasa ini mungkin masih minim Ibu ya, bagi apalagi untuk ibu-ibu yang di kota-kota besar mungkin yang di kompleks perumahan. Nah, ini dengan memanfaatkan mungkin media yang pekarangan yang mungkin sedikit kecil begitu Pak, apakah ini benar-benar bisa maksimal kita jadikan media bercocok tanam atau seperti apa? Terima kasih. Memang dari segi pemanfaatan lahan pekarangan ini memang lebih kita utamakan kepada masyarakat yang tinggal di kota. Kita tahu masyarakat di kota itu pada umumnya tinggal di komplek-komplek perumahan yang padat, di mana di perumahan yang padat itu dikatakan lokasi lahan untuk pertanian sempit. Sebenarnya lahan pekarangan yang ada di perkotaan itu sangat bisa sekali kita manfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga masyarakat di kota. Yang kedua adalah dalam rangka untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Artinya keluarga itu dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari pekarangan. Sehingganya kalau dia punya uang, cukup uangnya itu digunakan kepada hal-hal yang tidak dia bisa buat di pekarangan. Untuk kebutuhan lain. Untuk kebutuhan lain, misalnya cukup untuk bayar listrik, beli garam, beli minyak. Kalau sayur, buah, telur, ikan, bisa ayam, menghasilkan sendiri ya Pak ya? Bisa dihasilkan sendiri di keluarga. Baik. Dan nanti dalam komplek juga dia dalam jumlah banyak. Juga bisa menambah pendapatan keluarga. Oke, baik, ini ada kita gambarkan Pak beberapa mungkin media, mungkin bisa dijelaskan? Ya, seperti ini. Ya. Kita
punya dinding pagar misalnya, itu bisa kita manfaatkan walaupun dengan bambu. Yeah. Bisa kita tanam misalnya di sana kangkung, bisa kita tanam sawi. Yeah. Nah, jadi keluarga tidak lagi perlu beli sayur, sehingga sudah tersisihkan juga uangnya untuk baik. Ini berangkat dari di kota-kota yang memang kebanyakan dari kita hidup di perumahan, mungkin yang lahan pekarangannya terbatas ya Ibu ya. Ini apakah dengan yang gambar yang sedang ditampilkan ini merupakan bentuk-bentuk atau metode-metode ini Pak untuk melakukan memanfaatkan pekarangan ini semaksimal mungkin, atau ada metode lain? Iya, itu kan kita lihat. Nah, contoh saja di Kota Padang. Itu kol bunga bisa hidup. Oke. Kembang kol ya Pak ya? Iya, kembang kol, selada. Orang selama ini imit kalau mau menanam kol bunga, menanam selada itu pasti di Solok atau di Bukit Tinggi. Nah, kita cukup 4 polybag, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Baik. Artinya kita tidak apakah jenis tanaman mungkin yang kita tanam itu tertentu seperti mungkin tadi kembang kol yang biasanya tumbuh di daerah-daerah yang berhawa dingin, lalu dengan Kota Padang yang cukup panas, apakah ini juga menyesuaikan atau seperti apa mungkin Ibu? Iya, sebetulnya kan tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Yustiadi bahwa pemanfaatan lahan pekarangan ini kita lebih kepada orang kota, ya, di mana halaman pekarangannya sedikit. Ya, sehingga memanfaatkan teknologi yang terbaru dengan tambu lampot tadi ya Pak ya, berbagai media yang kita miliki ya, sudah menggunakan bambu ya. Tapi terus kita akan berkembang lagi, tidak hanya memanfaatkan lahan pekarangan, tapi menjadikan satu kawasan rumah pangan lestari ya. Ini dilakukan oleh tim penggerak PKK dengan kelompok Desa Wismanya ya, karena kawasan rumah pangan lestari ini menjadikan satu kawasan minimal dia memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maksimal dia bagaimana, misalkan tadi ada contoh kita sudah punya, ada tambu lampotnya itu ada cabai rawit katakanlah ya, ada 4 ya, ada 4 tambu lampot, ada 10 tambu lampot ya, 4 dipakai buat di rumah begitu kan, 6-nya bisa dijual ya. Nah, bila dalam satu kawasan itu ada sekitar berapa puluh orang ya, 100 rumah ya, satu kawasan itu berarti ada 6 tambu lampot dikali 100 berarti ada 600 cabai rawit yang dijual ya oleh kawasan ya rumah pangan lestari itu dan jadi uang. Nah, ini kan bisa jadi anggota majelis taklim ya, kader Desa Wisma ya, juga mungkin kelompok arisan ibu-ibu ya. Jadi kalau kita mau majelis taklim mau mengadakan wisata ziarah ya, sudah dari pengolahan tanaman itu saja ya, kita nggak usah minta duit sana sini ya, kita udah menghasilkan uang. Baik, berarti yang dituju di sini yang pertama apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarga itu sendiri ya, atau maksimal menjadi penghasil uang ya, sumber pendapatan ekonomi keluarganya, minimal memenuhi ya kebutuhan keluarga, maksimal menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga. Baik. Nah, ini tadi kita lihat juga ya Pak ya, ada beberapa tanaman yang di dalam pot yang memang di pekarangan rumah. Nah, ini biasanya yang menjadi pertanyaan ini Pak, kalau memang pekarangan rumah kita sudah banyak tanaman, kira-kira ada faktor bahayanya nggak Pak? Apakah itu udara menjadi lembab atau menjadi sarang nyamuk, biasanya seperti itu ya Pak ya? Oh, itu yang namanya tanaman di pekarangan itu tentu perlu perawatan. Nah, jadi perlu pengaturan. Jadi istilahnya biasanya kalau sarang nyamuk itu kalau ada air tergenang, kalau ini tidak, karena kita ini betul-betul menciptakan suasana rumah sejuk dan asri, bukan menciptakan suasana rumah yang lembab. Makanya misalnya ada tanaman buah-buahan di pot itu perlu pemangkasan sehingganya tidak terlalu gelap, tidak terlalu lembab. Dan bagaimana juga nantinya tujuan pemangkasan itu ya, tanaman-tanaman yang dibuat di pot itu dia bisa berbuah untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga di rumah itu sendiri. Oke, baik, memenuhi kebutuhan gizi keluarga dalam rumah itu sendiri. Nah, apakah ini berarti ketahanan pangan di Indonesia atau khususnya di Sumatera Barat ini benar-benar sudah memiriskan begitu Pak, sehingga kita butuh mengimpor beberapa komoditi dari luar? Nah, itulah sekarang ini pemerintahan yang baru ini kan ada istilah kedaulatan pangan nasional. Nah, jadi sebenarnya
tujuannya itu adalah demi stabilitas nasional. Jangan ada kita ketergantungan kepada pihak luar. Untuk bisa ada kedaulatan pangan secara nasional itu, bagaimana kita mulai dari hal yang kecil dulu. Kedaulatan pangan keluarga. Artinya ya Bu ya, keluarga itu bagaimana dia dulu tidak tergantung belanja keluar. Jadi apapun kebutuhan rumah tangga itu bisa dipenuhi oleh halaman pekarangannya sendiri. Baik, baik. Oh, baik ya Bu. Ya. Baik. Kalau kita memanfaatkan lahan pekarangan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya untuk kebutuhan hidup keluarga, itu lebih aman ya, karena kita tidak menggunakan pestisida. Alami ya, alami, benar-benar organik ya, ini ya. ya. Jadi B2SA makanan kita ini kan ketahanan pangannya pada bergizi, berimbang ya, aman dan B2SA ya singkatannya ya, bergizi, berimbang dan aman ya, sehat ya. Jadi akar kata aman ini ialah dia lepas daripada bahan-bahan kimia ya, jadi kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ternyata tanaman yang bolong-bolong itu lebih baik dibandingkan tanaman yang mulus ya. Itu memang seperti itu ya, pestisidanya tinggi itu pestisidanya gitu. Memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa misalnya kalau kita memelihara sayuran dan buah-buahan di pekarangan sendiri, karena jumlahnya sedikit, jadi kita untuk pengendalian hama penyakitnya tidak memerlukan bahan kimia seperti pestisida, pupuk buatan, cukup dengan semua bahan-bahan alami. Jadi artinya untuk kesehatan lebih aman kalau kita menanam sendiri di halaman pekarangan, karena kita sendiri tahu sejarah apa pupuk tanamannya, bibitnya dari mana, ditanamnya di mana. Jadi lebih jelas untuk kesehatan kita. Artinya untuk pemanfaatan lahan pekarangan ini benar-benar media yang bagus begitu ya Pak ya, untuk para ibu rumah tangga. Nah, berikutnya mungkin kita akan bertanya apakah ada kerjasama kader PKK dengan pihak-pihak terkait untuk menyukseskan program pemanfaatan lahan pekarangan ini. Namun sesaat lagi Bu, kita harus break iklan terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Padang TV.